Bismillahirrahmanirrahim. 3 amalan yang harus lebih serius dilakukan dalam masa-masa akhir Ramadan 10, terutama sekali di 10 akhir Ramadan. Yang pertama apa? Lebih serius lagi dalam ibadah di akhir Ramadan. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW, sabda beliau, yaitu hadis riwayat Muslim nomor hadis 1175. Rasulullah SAW itu sangat kana Rasulullah SAW yastahidu fil ashril awakhiri ma la yastahid fi ghairihi. Rasulullah SAW yastahidu fil ashri al-awakhiri, sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma la yastahid fi ghairihi, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ini sesuai yang nyatakan oleh istri beliau Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW justru di akhir Ramadan beliau sangat semangat beribadah, terutama sekali di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, melakukan iktikaf. Jadi iktikaf maksudnya adalah berdiam di masjid beberapa waktu untuk lebih konsen melakukan ibadah. Lihatlah contoh Nabi kita Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra awakhir fi Ramadan hatta tawaffahu Allah summa takafa azwajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi SAW kana ya'takifal ashral awakhir min Ramadan. Nabi SAW biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa takafa azwajuhu, lalu istri-istri beliau beritikaf min ba'dihi, sesudah beliau wafat. Artinya diusahakan di 10 akhir Ramadan ini kita harus lebih semangat beribadah, ya. Maksud itikaf itu adalah biar konsen kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor hadisnya 2018 dan Muslim nomor hadisnya 1167. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau di mana Nabi SAW mengatakan, yang artinya aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan. Yang pertama, si Abu Sa'id Al-Khudri ini, aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah.
Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah 187 Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ibnu Hazm berkata, Allah Ta'ala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf dalam ayat ini, dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa. Berarti beriktikaf bisa di siang hari ataupun malam hari, dibolehkan walaupun hanya sesaat. Yang ketiga, raih Lailatul Qadar. Kita sudah sama-sama tahu bahwa malam Lailatul Qadar luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadar 3-5. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat, bisa juga dengan zikrullah dan tilawat Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1901. Kata Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Bisa juga mengamalkan satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jikalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan salat Isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Musayyib mengatakan, "Man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'ati faqad akhadha bihadhi minha." Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kata Ibnu Taimiyah, Lailatul Qadar itu sudah diketahui di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang disebutkan dalam satu hadis Nabi, "Ya fil ashril awakhir min Ramadan." Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Malam tersebut lebih mungkin ditemukan pada malam ganjil. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ganjil itu bisa dihitung dari awal bulan. Maka malam yang dicari adalah malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Namun bisa juga Lailatul Qadar dihitung dari malam yang tersisa. Dalam hadis Nabi, litasi'atin tabqa lisabi'atin tabqa li khamisatin tabqa lisatin tabqa. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa. Bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa juga pada 5 hari yang tersisa, bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan ternyata 30 hari, berarti malam ke-30 adalah malam yang menggenapi. Jika dihitung dari hari terakhir, malam ke-22 berarti 9 hari yang tersisa. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis sahihnya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Kata Ibnu Taimiyah pula bahwa Lailatul Qadar lebih sering terjadi pada malam ke-27 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.